Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa kembali bertemu pada pagi hari ini. Dan juga salawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu pelajaran apa? Pelajaran akidah akhlak Dan kita akan melanjutkan pembahasan yaitu tentang meneladani perilaku terpuji. Kalau pada pertemuan yang telah lalu kita meneladani perilaku terpuji dari Nabi Adam alaihissalam, sekarang kita akan meneladani perilaku terpuji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang kalian bisa buka bukunya nih masuk ke dalam bagian yang B, meneladani perilaku masa kanak-kanak Nabi Muhammad SAW. Kemarin kita sudah bacakan, kisahkan tentang bagaimana kehidupan Nabi Muhammad SAW dari kecil, dari sebelum lahir sampai beliau beranjak remaja. Nah, dari kisah tersebut ternyata kita bisa meneladani perilaku yang ada pada diri Rasul SAW. Sangat banyak di sini disebutkan seperti jujur, sabar, tegar menghadapi ujian, kemudian rajin, kemudian juga mandiri, sopan dan bertanggung jawab. Sekarang kita akan bahas satu persatu nih dari perilaku Nabi Muhammad SAW. Perilaku yang pertama yang bisa kita teladani adalah bahwasannya beliau itu orangnya jujur. Beliau selalu jujur. Bahkan beliau ini diberi gelar apa? Al-Amin, yang dapat dipercaya. Karena saking jujurnya beliau dalam perbuatannya. Nah, lawan dari sifat jujur apa? Sifat lawannya adalah bohong, yaitu berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Yang namanya jujur berkata sesuai kenyataan, kalau bohong berkata tidak sesuai dengan kenyataan. Kalau kalian misalnya umi kalian bertanya, kalian sudah mengerjakan tugas belum? Kalian jawab sudah padahal belum. Nah, itu termasuk perbuatan berbohong. Atau kalian ditanya sama umi kalian atau abi kalian sudah sholat belum? Kalian menjawab sudah padahal belum. Nah, ini juga termasuk perbuatan bohong. Nah, perbuatan jujur ini akan mengantarkan kalian kepada surga, sedangkan perbuatan bohong akan mengantarkan kalian kepada neraka. Makanya Nabi SAW bersabda apa? Alaikum bisidqi, wajib bagi kalian untuk jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir, karena jujur ini mengantarkan kalian kepada kebaikan. Fa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengantarkan kalian kepada surga. Nah, kalau kalian mau masuk surga, maka kalian harus memiliki sifat jujur. Kemudian perilaku yang kedua yang bisa kita teladani dari masa anak-anak Nabi Muhammad SAW, yaitu apa? Yaitu tegar dan sabar. Kita lihat bagaimana kesabaran Nabi SAW, di mana beliau ketika lahir sudah tidak memiliki ayah. Bahkan ketika beliau beranjak umur 6 tahun ternyata ibunda beliau pun meninggalkan beliau, sehingga beliau terpaksa diasuh oleh siapa? Oleh kakek beliau, yang sangat menyayangi beliau. Dan setelah itu pula kakeknya meninggal, akhirnya dirawat oleh paman beliau. Lihat bagaimana. Namun dalam keadaan seperti itu, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW tetap sabar. Kenapa? Karena beliau tahu nih, kalau orang yang sabar itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nih
orang yang sabar itu mendapatkan pahala yang tanpa batas dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Ya, sungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan balasan pahala tanpa batas. Masya Allah. Jadi kalau kalian ingin mendapatkan pahala tanpa batas, maka kalian harus bersabar, ya. Bersabar dalam ketaatan, bersabar dalam meninggalkan kemaksiatan, maupun bersabar ketika mendapatkan musibah. Kemudian anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, perilaku terpuji yang ketiga yang kita bisa ambil dari Nabi Muhammad SAW yaitu rajin, ya. Oleh karenanya kalian ini harus rajin, ya, rajin belajar, ya, rajin menolong, ya, rajin membantu orang tua dan lain sebagainya, ya, karena orang yang rajin ini, ya, adalah orang yang sukses, ya. Dan lawan dari rajin apa? Malas, ya. Sedangkan malas ini, ya, akan membuat orang itu sulit untuk menjadi orang yang sukses, ya. Jadi kalau kalian nih mau menjadi orang yang sukses, maka kalian harus memiliki sifat rajin sebagaimana Nabi kita yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat nih anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mandiri, ya. Beliau itu punya sifat mandiri, ya. Sebagaimana kalian tahu ketika Nabi Muhammad SAW kecil, beliau bekerja, yaitu apa? Dengan menggembala kambing, ya. Jadi ada orang-orang kaya yang punya ternak, ya, maka beliau gembalakan setiap paginya, ya. Kemudian dikembalikan lagi pada sore hari, dan dari situ Nabi Muhammad SAW mendapatkan upah bayaran, ya. Nah, kenapa beliau seperti itu? Karena beliau tidak ingin merepotkan pamannya. Nah, ini termasuk sifat yang mandiri, dan kalian bisa juga terapkan, ya, walaupun kalian misalnya tidak dalam bentuk mencari uang, ya. Kalian bisa mandiri ketika merapikan buku, ya, buku pelajaran besok masuk sekolah kalian rapikan sendiri. Kalian bisa mandiri ketika makan, kalian ngambil nasi sendiri, lauk sendiri, makan sendiri, nggak disuapin, ya. Kemudian juga bisa mandiri dalam hal mandi, ya. Siapa di antara kalian nih yang masih mandinya dimandiin sama orang tua? Nah, jangan, harus mandiri, mandi sendiri, ya. Begitu juga dan lain-lain, ya, dalam banyak hal, ya. Nah, tentunya, ya, dalam mandiri ini pada hal-hal yang kalian mampu, ya. Tentunya nanti ada kalian mendapati hal yang nggak kalian mampu, maka ketika itu kalian baru bisa minta tolong kepada orang lain. Namun kalau kalian masih bisa mengerjakannya, maka kerjakan sendiri, ya. Jangan selalu mengandalkan orang lain, tapi andalkan diri kalian sendiri. Kemudian yang terakhir, ya, anak-anakku sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa kita teladani dari perilaku Nabi Muhammad SAW, yang kelima adalah sopan, ya, atau menghormati orang yang lebih tua, ya. Jadi kalau kalian sopan, maka orang lain pun akan sopan kepada kalian. Kalau kalian nggak sopan, maka orang lain pun semakin tidak suka kepada kalian, ya. Nah, bagaimana cara sopan? Ya, Nabi SAW bersabda, "Laisa minna," bukan termasuk golongan kami, "man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana." Ya, orang yang tidak menyayangi yang lebih muda dan tidak menghormati yang lebih tua. Ya, jadi kalau ada di sekitar kalian orang yang lebih tua, ya, cara bersikap sopannya dengan cara apa? Menghormatinya, ya, dengan tidak bersuara keras, ya, tidak ketika berbicara tidak mengangkat suara kalian, ya, atau kalian tidak mengangkat kaki kalian ketika duduk, ya. Dan kepada anak yang lebih kecil bagaimana cara berbuat sopan? Kalian sayangi kepada mereka, ya. Jangan kalian mentang-mentang misalnya sebagai seorang kakak kelas misalnya di sekolah atau di rumah sebagai seorang kakak dari adik kalian, ya, kalian berlaku semena-mena. Mentang-mentang sudah besar maka kalian sering menzolimi adik kelas kalian atau adik kalian di rumah. Nah, itu tidak boleh. Dan perilaku yang terakhir nih, yang keenam, yang bisa kita petik dari perilaku Nabi Muhammad SAW adalah amanah. Apa itu amanah? Ya, amanah itu ada sesuatu yang harus dijaga, ya.
Nah, menjaga amanah ini hukumnya apa? Wajib, ya. Dan lawan dari amanah apa? Khianat, ya, berkhianat. Dan khianat ini adalah sifatnya orang munafik, ya. Maka kalian jangan sampai berkhianat nih. Kalau diberi amanah, misalnya orang tua kalian memberikan amanah kepada kalian untuk menjaga rumah, ya. Umi kalian bawa ke pasar sebentar, ya. Maka kalian harus benar-benar menjaga rumah. Jangan malah, oh, umi lagi ke pasar, main keluar. Nah, kalau kalian diperintahkan oleh orang tua kalian untuk di rumah menjaga rumah, ternyata kalian main, ya berarti kalian berkhianat, ya tidak menjaga amanah yang diberikan oleh orang tua kalian. Ya, padahal khianat ini termasuk tanda orang munafik. Nabi SAW bersabda apa? Ayatul munafiq thalatha, ya, tanda orang munafik itu ada 3. Salah satunya apa? Idza tumina khon, apabila dia diberi amanat maka dia khianat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki perilaku yang terpuji. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, selesai sudah pembahasan yang bisa Pak Arif jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga penjelasan yang singkat ini bisa kalian manfaatkan dan juga kalian amalkan, ya, bisa kalian pahami. Kalau ada hal-hal yang belum kalian pahami, silahkan ditanyakan, bisa mengirim pesan ataupun lewat telepon. Ya, Pak Arif tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.